Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muratu Surati Nadhiroh, perwakilan dari JP Law Firm akan memaparkan laporan hasil dari full due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa. Yang pertama, ruang lingkup. Bahwa PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magdaliman Sugiarto SHMKN nomor 33 Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami 2 kali perubahan. Adapun perubahan terakhir dengan Akta Notaris yang sama yakni Magdaliman Sugiarto SHMKN nomor 37 tanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan pasal 4 mengenai modal. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam suratnya nomor C straight 1514 straight HT .01.04.TH 2018 tertanggal 10 Agustus 2018. Yang kedua, bahwa PT Langgeng Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan, kontraktor, dan supplier untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Selain itu, PT Langgeng Sentosa memiliki profesional teamwork. Adapun produk dari PT Langgeng Sentosa antara lain PT Brau Cantika, PT Greenfields Indonesia, dan PT HM Sampurna Tbk. Sejak mulai beroperasi, PT Langgeng Sentosa wajib lapor ke Ketenagakerjaan Perusahaan di Dinasker Kota Surabaya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, Junto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dalam jaringan. Lalu ada hasil temuan saya, yang pertama itu mengenai perizinan dan persetujuan, yang kedua harta kekayaan, yang ketiga asuransi, keempat perjanjian kredit, kelima perkara dan sengketa. Yang pertama mengenai izin penanaman modal, bahwa mengenai izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di pasal 4 adalah benar dan sesuai. Lalu yang kedua izin usaha, bahwa mengenai segala izin usaha atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar dan tidak ada masalah. Lalu izin ketenagakerjaan, bahwa mengenai izin ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan wajib lapor ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Surabaya, Jawa Timur adalah telah benar dan tidak ada masalah. Dan yang terakhir izin perpajakan, bahwa sebagaimana data PBB yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB adalah benar dan sesuai. Lalu ada harta kekayaan dan perseroan. Yang pertama, tanah dan bangunan. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25 Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 1.850 meter persegi atas nama PT Langgeng Sentosa berdasarkan PBB dengan SPPT NOP 35.15.003.03.011/2222.2. Yang kedua, bahwa tanah yang terletak di Jalan Bypass Mojokerto nomor 10 Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur, seluas 18.500 meter persegi atas nama PT Langgeng Sentosa berdasarkan PBB dengan SPPT NOP 35.15.120.011/333.3. Bahwa SHGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa adalah 2 tempat, antara lain yang pertama SHGB nomor 320/322 Surabaya seluas 350 meter persegi, tanggal berakhirnya 6 Juni 2022. Yang kedua SHGB nomor 325/328 Semolowaru Surabaya seluas 5.000 meter persegi, tanggal berakhirnya 10 April 2025. Lalu mengenai barang-barang bergerak, yang pertama mesin-mesin. PT Langgeng Sentosa memiliki beberapa aset dalam hal ini sejumlah kendaraan konstruksi, yaitu 1 unit tower crane, 1 unit
eksavator, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, dan 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Sentosa, ataupun 1 dump truck dalam keadaan sedang berada di bengkel dikarenakan ada kendala dalam mesin, sedangkan sisa kendaraan konstruksi dalam keadaan layak jalan. Lalu asuransi, bahwa telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran atau fire dan resiko lainnya all risk berdasarkan suatu paket polis telah didaftarkan juga pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai pertanggungjawaban Rp500 juta pada tanggal 30 Juni 2016 serta pada 30 Juni 2019 nilai pertanggungjawaban ditambah 200 juta yang menurut pendapat manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari resiko tersebut. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari resiko tersebut. Lalu perkara-perkara. Bahwa PT Langgeng Sentosa tercatat pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020. Pada saat itu terpaksa dilakukan PHK kepada sebagian pekerja karena kondisi pandemi COVID-19, tetapi sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan nomor 67/PDT-sus/PHI/2020/PN Surabaya dan segala tuntutan dari serikat buruh sudah ditunaikan. Saya tegaskan bahwa perkara-perkara atau sengketa yang pernah terjadi tidak akan berpengaruh pada investasi di masa depan. Sekian laporan full due diligence saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.